Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wa subhanahu wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu tasliman katsiran jazila wa ba'd. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Hadirin jamaah salat maghrib rahmakumullah, syukur alhamdulillah di bulan ini kita bisa bermajelis kembali. Semoga kita senantiasa dilimpahkan kesehatan, diberikan keberkahan dan dilancarkan segala urusan kita. Allahumma amin. Bapak Ibu rahmakumullah, hari ini kita membahas terkait dengan hibah umroh dan rukbah. Ya, ini kita akan mengkaji kasus di malam hari ini terkait dengan kejadian yang tidak sedikit menimpa masyarakat. Ada seorang yang merenovasi rumah orang tuanya. Nah, kemudian setelah orang tuanya meninggal, diambil kembali. Ya. Nah, dia merasa bahwasanya itu adalah miliknya. Jadi apa yang telah diberikan pada orang tuanya dianggap sebagai miliknya, sehingga ketika orang tuanya meninggal, sebelum waris dibagi, dia menarik kembali apa yang telah diberikan pada orang tuanya itu dalam bentuk tadi renovasi rumah ya. Dan yang seperti itu hadirin ternyata tidak sedikit di masyarakat ya. Ya, jadi menganggap tindakannya itu benar. Nah, kemudian kita akan analisis dari sisi hibah rukbah dan umroh ya. Apakah benar tindakan itu? Apakah betul itu dianggap miliknya sehingga dia mengambilnya kembali dan tidak terjadi atau tidak jatuh waris? Nah, hadirin rahimakumullah, kita mendapati ada istilah rukbah dan ruko ini atau rukbah dan umrah. Ini di wilayah kita di Indonesia tidak ada istilah itu. Ya, ini adalah kebiasaan orang-orang kafir Quraisy ya. Jadi mereka mengenal ada istilah rukbah dan umrah. Nah, apa itu rukbah hadirin? Rukbah itu dari kata rokobah ya. Rokobah itu memperhatikan, mengawasi, kemudian melihat-lihat ya. Yang kemudian itu nanti akan dimaknai sebagai seorang yang memberikan sesuatu pada orang lain gitu ya. Kemudian dia memberikan catatan bahwasanya siapa nanti yang duluan mati. Kalau yang duluan mati adalah yang memberi, berarti itu menjadi milik dari yang diberi. Tapi jikalau yang mati duluan adalah yang diberi, berarti nanti aset itu akan dikembalikan pada yang memberi. Itu disebut dengan rukbah, begitu ya. Jadi akan dilihat di situ siapa yang meninggal duluan ketika ada seorang memberikan sesuatu atau memberikan aset tapi dengan catatan ya. Catatannya adalah rukbah. Ya. Kemudian umroh ini dari kata-kata umur ya. Jadi umroh ini seorang memberikan pada seseorang. Kemudian ketika orang itu meninggal akan dikembalikan pada pemberinya. Ya, jadi tidak pandang pemberinya ini meninggal atau belum ya. Pokoknya kalau yang diberi itu meninggal berarti akan dikembalikan pada yang memberi. Sehingga si fulan ketika diberi itu sebatas usianya. Ya, nanti ketika dia meninggal maka tidak bisa diwariskan pada anak cucunya atau kerabatnya, tapi dikembalikan pada yang memberi. Nah, itu yang disebut dengan disebut dengan umroh hadirin ya. Jadi ada umroh, ada rukbah, dan itu kebiasaan orang-orang kafir Quraisy ya. Jadi mereka memberikan catatan dengan hibah yang mereka berikan. Ya, dan lagi-lagi dua-duanya terkait dengan kematiannya. Jadi baik yang umroh juga terkait dengan kematian. Kalau yang diberi meninggal maka wajib dikembalikan, begitu ya. Kalau yang rukbah tadi siapa yang meninggal duluan ya. Ya, jadi kalau yang meninggal duluan tadi adalah yang diberi, berarti dia wajib mengembalikan. Tapi kalau yang mati duluan adalah yang memberi, berarti itu milik si fulan yang diberi itu. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau kita mendapati ada kebiasaan rukbah dan umroh di masyarakat Quraisy, ternyata di masa Rasulullah SAW kebiasaan itu dianggap kebiasaan buruk, begitu ya. Ya, jadi ketika ada orang memberikan umroh atau memberikan rukbah, itu semua dianggap sebagai hibah. Jadi tidak ada catatan lagi ketika ada orang memberikan rukbah atau umroh. Jadi bahwasanya si fulan ketika diberi berarti tidak bisa balik lagi, itu milik si fulan yang diberi.
Ya, jadi statusnya menjadi hibah. Jadi kita dapati bahwasanya dalam syariat tidak ada lagi istilah umroh, tidak ada istilah rukbah, semua dianggap sebagai hibah di situ hadirin ya. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah mengatakan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al umroh liman wuhibat, ya, umroh itu milik orang yang diberi. Jadi sudah tidak bisa dikembalikan lagi apapun yang terjadi. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ketika kita mendapati ketetapan ini berarti sudah tidak berlaku umroh dan juga rukbah. Nah, hadirin, kalau kita analisa kejadian tadi di Indonesia, meskipun di Indonesia tidak ada rukbah dan umroh, tetapi kalau kita pandang, nah, kalau ada anak merenovasi rumah orang tuanya, ketika orang tuanya meninggal diambil kembali. Itu lebih sadis daripada umroh dan rukbah, hadirin. Kenapa? Karena dia itu tidak memberikan catatan, dia bahkan tidak memberikan syarat rukbah dan umroh, begitu ya. Ya. Nah, kenapa kok dia ambil ketika dia telah memberikan pada orang tuanya? Nah, kalau misalkan dianalisa dari sisi pinjam meminjam, betulkah anak itu memberikan pinjaman pada orang tuanya? Jika memberikan pinjam pada orang tuanya, berarti kita bisa kembalikan pada ayat 282 di Al-Baqarah ya. Betulkah dia memberikan pinjaman pada orang tuanya untuk merenovasi rumah di situ? Atau memang dia memang tadi ingin berbakti pada orang tuanya, jadi dengan kerelaannya dia merenovasi rumah orang tuanya gitu ya. Ya, nah kalau terkait dengan pinjam meminjam berarti 282 di Al-Baqarah akan berlaku. Dan betulkah ada syarat-syarat yang diberlakukan atau yang pernah dilakukannya di situ bahwasanya dia memberikan pinjaman? Kalau dia memberikan pinjaman berarti akan mengikuti aturan di 282 bahwasanya dia akan berikan batas sampai waktu yang ditetapkan. Nah, di sana ada saksi. Nah, kemudian ada ada batas waktu, ya. Dan apakah ada akad itu? Jikalau ternyata tidak ada sama sekali, berarti tidak ada istilah hutang piutang. Atau mungkin itu dianggap sebagai pinjam meminjam barang, ya. Jadi materialnya dianggap pinjam di situ. Ya, nanti kalau kita kaitkan dengan pinjam meminjam itu, maka dia juga tidak sesuai, hadirin ya, karena dia tidak pernah mengemukakan hal itu. Jadi dia tidak pernah mengemukakan bahwasan dia memberikan pinjaman barang atau material pada orang tuanya. Jadi yang ada adalah itu tadi, bentuk sukarela yang dilakukan oleh anak pada orang tuanya. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan arya misalkan pinjam meminjam barang, maka kita ingat bahwasanya akadnya juga mesti jelas ya. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antil amanata ila man tamanak wa la takhun man khawanak. Ya, jadi laksanakanlah amanah pada orang yang berikan kepercayaan padamu dan jangan engkau mengkhianatinya. Nah, di sini ini terkait dengan pinjam meminjam, hadirin ya, bahwasanya ketika seorang memberikan pinjaman, maka pinjaman barang atau berupa material atau ini berupa bangunan ini, maka akan dipastikan jelas sekali terkait dengan akadnya. Ya, jadi dalam hadisnya Ala bin Umayyah menjelaskan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza atatka rusuli fa'adihim 30 dir'an. Jikalau utusanku datang, maka berikan pada mereka 30 baju besi. Ini karena Rasul meminjam barang ya. Nah, ketika Rasul meminjam barang, di sini kemudian kita dapati qultu ya Rasulullah. Kata Ya'la, aku berkata, wahai Rasulullah, a'ariyatun matmunah au ariyatun mu'addah? Apakah ini pinjaman yang ditanggung atau pinjaman yang akan dikembalikan? Ya, nah ini kalau terkait dengan pinjam meminjam berarti jelas sekali. Ya, ini kemudian kalau bentuknya bangunan renovasi, lantas apa itu, hadirin ya? Kalau kita bicara terkait dengan pinjam meminjam barang ini, maka jelas sekali bahwasanya akadnya apakah itu adalah pinjaman yang ditanggung atau pinjaman yang dikembalikan. Ya, jadi kalau baju besi digunakan perang itu bisa rusak atau bisa dirampas oleh musuh, hadirin ya. Nah, kalau dirampas oleh musuh, apa akad di awal? Apakah akan dijamin? Nah, jadi artinya akan dibelikan yang baru di situ atau diganti dengan harganya. Ya, jadi ini akad yang dilakukan di awal jelas sekali, sehingga ketika kita mendapati Rasulullah menjawab apa yang ditanyakan oleh Ya'la bin Umayyah, menegaskan bahwasanya bal ariyah muaddah.
itu adalah pinjaman yang dikembalikan. Ya, jadi pinjaman yang dikembalikan berarti dipastikan kalau rusak atau hilang dibelikan yang baru ya. Dan baru dikembalikan barang itu secara utuh. Ya, itu kalau kita kaitkan dengan pinjam meminjam. Dan apakah betul ketika ada kasus anak merenovasi rumah orang tuanya itu ada akad seperti itu? Tidak ada, hadirin ya. Kalau seadanya ada, misalkan terkait dengan hutang piutang, berarti sah itu adalah miliknya ya, dia bisa mengambil kembali jikalau memang itu adalah hutang piutang ya. Tapi kalau dia dengan kerelaannya, tapi di saat orang tuanya meninggal ternyata diambilnya kembali, berarti ini tadi lebih lebih memprihatinkan dibandingkan rukbah dan umroh, begitu hadirin ya. Ya, jadi kalau untuk rukbah dan umroh yang tadi sudah diakadkan di awal saja, semuanya dinyatakan sebagai hibah. Nah, bagaimanakah jikalau Rasul sudah menetapkan itu sebagai hibah, begitu ya? Jadi kalau Rasul sudah menetapkan sebagai hibah dan bukan lagi umroh atau bukan lagi uh, rukbah, ya, maka di sini kemudian kita dapati bahwasanya seorang tidak mungkin akan mengambilnya kembali jika memang sudah dinyatakan itu sebagai hibah. Karena tanggung jawabnya akan sangat besar ya. Di sini kita mendapati terkait dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu dari Nabi SAW qol la yakhillu li rajulin muslim ayyutiyal utiyah thumma yarji'a fiha. Ya, seorang muslim itu tidak layak atau tidak halal dia memberikan sesuatu pada seseorang kemudian dimenariknya kembali. Jadi memberikan pada seseorang dan dia menarik kembali tidak bisa. Kalau dia sudah memberikan pada seseorang, sudah menghibahkan sesuatu, menghadiahkan sesuatu pada seseorang, dia tidak boleh kemudian membatalkannya atau mengambilnya kembali. Illa kecuali al-walid fima yu'ti waladah, kecuali orang tua terhadap anaknya. Jadi itu pengecualian hadirin ya. Jadi hanya orang tua yang boleh mengambil kembali hibah yang pernah diberikan pada anaknya. Kalau anak pada orang tua tidak bisa. Kalau seorang pada orang lain juga tidak bisa. Jadi yang bisa hanya orang tua pada anak. Jadi ternyata Allah memberikan apresiasi pada para orang tua ya. Bahwasanya mereka diberikan keleluasaan. Kalau seandainya mereka membatalkan hibah-hibah yang pernah mereka berikan pada anaknya dinyatakan sah dalam syariat. Tapi tidak berlaku selain itu. Nah, ini hadis riwayat Imam Ahmad dinyatakan sahih hadis ini oleh Imam Tirmidzi, juga dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban, dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Ya, jadi kalau itu pemberian anak pada orang tua, berarti itu hibah hadirin ya. Jadi kalau hibah berarti dia tidak bisa mengambilnya kembali. Jadi ketika orang tuanya meninggal berarti akan jatuh waris ya. Jatuh waris berarti akan dibagi pada ahli waris yang lainnya dan dia tidak bisa mengambilnya sebelum dibagi karena memang dia sudah tidak berhak terhadap apa yang telah dia berikan pada orang tuanya. Bahkan kalau kita kembali pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menegaskan bahwasanya qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-aidu fi hibati, ya, jadi orang yang menarik kembali hibahnya kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'i, itu seperti anjing yang muntah dan dia makan lagi muntahannya itu. Jadi perumpamaannya berat hadirin ya. Ini bukan diumpamakan seperti orang yang muntah dan dia memakan muntahannya kembali, bukan begitu. Tapi anjing yang muntah ya. Jadi kalau kita bicara terkait orang yang menjilat ludah saja, itu sudah tidak mungkin hadirin ya. Dia tidak mungkin menjilat ludahnya sendiri, bahasanya begitu ya. Tapi kalau dia tidak mungkin makan lagi muntahannya, itu sudah tidak mungkin. Apalagi tadi terkait dengan permisalan yang Rasul sampaikan, kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ih, itu seperti anjing yang muntah dan dia makan kembali muntahannya itu ya, berarti pasti akan menjadi masalah besar ya. Nah hadirin, kita ingat bahwasanya seorang ketika yakin, seorang ketika beriman bahwasanya ketika Allah menetapkan rizkinya pada usianya yang ke-121 hari di saat berada di rahim ibunya, ini bentuk keimanan kita semuanya ya, bahwasanya Allah telah menetapkan rezeki untuk kita semuanya. Tugas kita tinggal menjemput rezeki itu ya, dengan bergerak di situ ya. Ya, dan dipastikan bahwasanya rezeki yang Allah tetapkan untuk kita dipastikan halal, tidak ada yang haram ya. Ya, jadi dipastikan halal, tidak ada yang haram. Nah, karena dipastikan halal sehingga tidak mungkin hal-hal yang haram itu kita ingin untuk mengambilnya.
karena dipastikan akan berbahaya buat kita semuanya. Jadi kalau kita kaitkan dengan kasus tadi, jikalau dia menarik kembali, itu nanti tidak hanya dia seperti orang yang memakan seperti anjing yang muntah dan memakan lagi muntahannya, tapi juga tadi dinyatakan sebagai hal yang haram ya, yang tidak mungkin akan dia ambil, dan ini tentu terkait dengan keimanan hadirinnya. Jadi seorang yang beriman pada Allah dan hari akhir tidak mungkin akan berbuat seperti itu, karena kalau itu tidak halal baginya, berarti akan bisa menyengsarakan dirinya. Ya, orang yang yakin rizkinya telah Allah tetapkan, dia tidak mungkin akan ragu ya, karena rizkinya tidak akan salah alamat. Jadi apa yang telah disumbangkannya, itu berarti sebagai amal soleh baginya, begitu ya. Ya, terkait ketika orang tuanya meninggal, ya tidak ada masalah. Ya, di situ ada ahli waris yang mereka bisa mendapatkan bagiannya. Jadi artinya dia tidak perlu iri dengan ahli waris yang lainnya yang kemudian menganggap bahwasanya enak saja si ABC, saudara-saudaranya yang mereka tidak punya kontribusi terhadap bangunan ini kok mereka dapat warisan. Nah, begitu ya. Nah, itu yang tentunya akan menyedihkan hadirin ya terkait dengan kasus-kasus itu. Jadi sehingga istilah umroh dan rukbah itu menjadi peringatan buat kita semuanya bahwasanya di masa Rasulullah kebiasaan orang kafir Quraisy itu sudah ditiadakan dan diganti dengan hibah. Jadi semuanya dinyatakan sebagai hibah. Nah, di sini kita mendapati hadis yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas tadi, muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari dijelaskan laisa lana mathalus saw. Ya, kami tidak mendapati ada perumpamaan yang buruk seperti itu. Alladzi ya'udu fi hibati, ya, bagi orang yang mereka mengambil kembali hibah yang telah dia berikan, kal kalbi yaqi'u tsumma yarju fi qai'i, jadi seperti anjing yang muntah dan dia makan lagi muntahannya. Nah, di sini kita mendapati yang berbeda antara redaksi dari Imam Muslim dengan Imam Bukhari. Pada redaksi Imam Bukhari disebut ada laisa lana mathalus saw, ada tambahnya begitu hadirinnya. Kami tidak pernah mendapati ada perumpamaan yang seburuk itu. Ya, jadi kalau ada orang diumpamakan atau disebut diumpamakan seperti anjing saja, itu sudah menyedihkan hadirin ya. Jadi sudah buruk, benar-benar buruk lah. Kalau ada manusia, mereka dianggap atau diumpamakan sebagai anjing. Nah, ini kalau terkait dengan muntahannya, ini kan berarti sudah jauh di situ ya. Ya, kenapa hadirin? Kalau kita bicara terkait liurnya anjing saja, liurnya anjing yang mungkin ada orang yang merasa biasa-biasa, begitu ya, dicium anjing, dijilat anjingnya, anjingnya dibawa tidur dan seterusnya. Padahal liur anjing adalah najis mughalladhah, begitu ya. Liurnya najis mughalladhah. Nah, ada orang yang mau dijilat gitu ya. Ada orang yang mau tidur dengan anjing, ya. Nah, kemudian kita dapati ini muntahannya hadirin. Jadi mereka-mereka yang mungkin mau dijilat anjingnya, tapi kalau muntahannya kan tidak mungkin dia mau di situ ya. Nah, di sini kita dapati yang disebut dengan mathalus saw ya. Jadi perumpamaan yang sangat buruk terkait dengan perumpamaan-perumpamaan yang ada. Jadi itu yang tentunya akan menjadi perhatian bagi umat bahwasanya jangan sampai mereka melanggar aturan yang telah ditetapkan, dan jangan sampai mereka juga mengkhianati dari apa yang sudah dilakukannya. Ya, jadi kalau dia memang sejak awal dia dengan sukarela membantu orang tuanya, nah tentunya itu adalah amal baik yang mereka lakukan insya Allah ya untuk orang tuanya. Ya, nah, jadi sudah dilupakan begitu saja karena memang sudah berniat baik ya untuk memberikan pada orang tuanya. Begitu juga ketika ada orang yang memberikan untuk masjid musola gitu ya. Jadi mereka ya sudah melupakannya begitu saja. Ya, jadi sehingga mereka tidak mengkaitkan dengan apa yang telah disumbangkannya atau apa yang telah diberikannya, karena akan sangat berbahaya. Ya, berikutnya adalah hadis dari Sufyan bin Umayyah yang menegaskan terkait dengan tadi pinjam meminjam hadirinnya, untuk memastikan bahwasanya apa yang kasus yang kita bahas tadi bukan termasuk pinjam meminjam begitu ya. Ya, ini dari Sufyan bin Umayyah menegaskan bahwasanya Nabi SAW ista'ara min huduru'an yauma Hunain. Pada perang Hunain Nabi pernah meminjam baju besi juga padanya.
Ya, jadi ini berbeda orang dan kita dapati ternyata di antara sahabat itu mereka ada yang punya stok baju besi yang banyak hadirin, yang menunjukkan bahwasanya mereka bukan orang biasa tapi punya kekayaan yang luar biasa ya, jadi hingga punya stok baju besi yang begitu banyak. Ya, nah di perang Hunain Rasul meminjam duru, ya ini dijamakkan berarti banyak baju besi yang dipinjam untuk perang Hunain itu. Nah, ternyata ahusbun ya Muhammad qol bal ariyah madmunah. Ya, jadi ini bertanya bagaimanakah jika baju besi nanti dirampas, maksudnya dirampas oleh musuhnya. Dan itu pertanyaan sangat logis hadirin ya, menanyakan terkait dengan itu. Maka Rasul memastikan bahwasanya bal ariyah madmunah itu ada pinjaman yang ditanggung. Ya, pinjaman yang ditanggung berarti kalau dirampas oleh musuh, oh nanti bisa diganti dengan harganya ya. Jadi berapa harga setiap baju besi yang ada, jadi sehingga ini merupakan ariyah madmunah yang disepakati di awal. Ya, jadi kalau ada kesepakatan ariyah pinjam meminjam itu, maka tidak ada masalah ya kalau ada seorang yang mereka mengambil kembali barangnya karena memang akad di awal adalah pinjam meminjamnya. Makanya kemudian dipastikan bahwasanya kalau ada kasus-kasus seperti yang kita angkat di awal tadi, apakah ada kasus pinjam meminjam di situ atau hutang piutang di situ ya. Nah, kalau terkait dengan umroh dan rubah sudah tidak bisa karena itu dianggap hibah ya. Ya, tapi kalau memang betul-betul ada ariyah, ada pinjam meminjam di sana, berarti tentu tetap akan berlaku pinjam meminjam. Kalau memang benar-benar ada ya. Jadi makanya ketika kita mendapati kasus-kasus seperti itu bisa dianalisis dahulu, bisa dikaji dahulu, betulkah itu bentuk ariyah atau pinjam meminjam atau itu adalah tadayun hutang piutang ya. Kalau terkait dengan hutang piutang dia sangat berhak terhadap barangnya ya, terhadap piutangnya. Begitu juga kalau terkait dengan ariyah tadi pinjam meminjam dia berhak terhadap barangnya. Tapi kalau ternyata tidak sama sekali, bukan termasuk ariyah, dia tidak pernah melakukan pinjam meminjam barang itu, dia juga tidak pernah tadi menyepakati atau akad terkait dengan hutang piutang, ya berarti memang itu adalah sumbangan sukarela, begitu hadirin. Sumbangan sukarela yang diberikan pada kedua orang tuanya. Ya. Iya. Nah, kemudian hadirin jikalau memang itu bukan terkait dengan pinjam meminjam, nah berarti kita dapati ada ancaman yang berat di sana ya. Ya, seorang kalau mengambil sejengkal saja dari tanah yang ada, ya ini akan sangat berbahaya dalam kehidupannya dunia dan akhirat. Ya, dalam hadis Sa'id bin Zaid menegaskan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol bersabda, manik tato ashibaran minal ardi dulman tawakahullah iyau yaumal qiyamah. Ya, barang siapa yang mereka mengambil sejengkal tanah saja yang bukan miliknya atau dulman secara dolim, tawakahullah iyahu yaumal qiyamah, maka Allah akan kalungkan itu nanti di hari kiamat min sabi aradin, dengan 7 kali lipat. Nah, 7 ini oleh para fuqaha itu bisa dimanai tidak hanya dikalikan 7 hadirin, tapi bisa tak terhingga ya. Dan kita ingat sejengkal tanah ke bawah itu sangat panjang dan dalam ya. Ya, jadi sehingga ini adalah bentuk ancaman bagi seorang agar mereka tidak melakukan itu. Ya. Jadi itu bukan haknya ya. Jadi artinya akan diwaris sehingga dia tidak mungkin akan mengambil sejengkal pun dan semua akan dinyatakan sebagai waris dan akan dibagi untuk ahli waris yang lainnya. Ya. Nah, muttafaqun alaih, hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, nah hadirin, itu di antara hadis-hadis yang kita bahas di malam hari ini untuk menganalisa terkait dengan kasus-kasus yang tidak sedikit terjadi, dan itu semoga bisa menjadi pelajaran bagi umat bahwasanya jika ada orang-orang yang mereka niat untuk berbaik hati atau mereka birrul walidain ya untuk kedua orang tuanya, maka mereka diingatkan akan niat tulus ya dalam memberikan itu ya. Jadi sehingga pemberian mereka tidak bisa diambil kembali, tidak bisa ditarik kembali. Jadi kalau orang tuanya tidak ada, berarti akan jatuh waris ya. Jadi akan dikembalikan pada ahli waris yang ada. Ya, dan ini tentunya adalah untuk bisa tadi menjaga ibadah-ibadah setiap muslim ya. Jangan sampai mereka sudah aktif dan rajin beribadah tetapi
ketika mereka mendapati kasus-kasus seperti itu, ternyata mereka tidak bisa baik ya dalam menyikapinya. Ternyata ada pelanggaran-pelanggaran di sana yang dilanggarnya. Ya, nah lantas bagaimanakah dengan ibadah yang telah mereka lakukan? Ya tentu akan sangat berat akibatnya hadirin ya. Jikalau kita dapati itu adalah mathalus sau ya, perumpamaan yang paling buruk gitu ya, yang terjadi pada seorang ketika mereka melakukannya. Nah, itu insya Allah hadirin rahimakumullah, jadi terkait dengan rukbah dan umrah yang kita bahas di malam hari ini terkait dengan uh, kebiasaan orang kafir Quraisy di masa jahiliyah. Dan ketika Rasul sudah menyatakan itu sebagai hibah, maka sudah tidak ada lagi yang namanya hibah dengan syarat gitu ya. Jadi hibah ya hibah, tidak perlu ada syarat-syarat di sana seperti rukbah atau seperti umrah. Ya, ya ini insya Allah ada yang mau didiskusikan seputar rukbah dan umrah, dipersilahkan. Ya, ya, silakan. Kalau tadi yang hibah dan hibah ya, itu pandangannya bedanya dengan wakaf sendiri itu apa kalau dari pandangan? Oh, oh ya. Kalau kita kaitkan antara hibah dengan wakaf, ini sangat berbeda hadirin ya. Kalau hibah ini bisa tadi diberikan pada pribadi-pribadi, begitu ya. Ya, dan hibah itu orang yang diberi itu dia bisa mewariskannya, dia bisa menjualnya, dia bisa menghibahkannya lagi pada yang lain gitu ya. Tapi kalau wakaf tidak bisa. Wakaf itu tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan, dan tidak bisa diwariskan. Itu wakaf ya. Jadi perbedaannya di situ. Ya, jadi makanya ketika ada orang yang niatnya memang niat wakaf, berarti mesti diantisipasi jangan sampai terjadi salah satu di antara tiga tadi. Ya, jadi yang menerima wakaf, yang diberikan amanah itu berarti dia hanya tadi akan memanfaatkan untuk tadi kemaslahatan umat ya. Dia tidak boleh menjualnya, tidak menghibahkannya, dan tidak mewariskannya. Karena statusnya adalah wakaf. Nah ini kalau kita bicara wakaf ini, seperti wakaf-wakaf para sahabat hingga sekarang kan itu kan masih bertengger hadirin ya. Seperti wakafnya Umar bin Khattab ya pada tanah-tanah beliau di Khaybar, itu sampai sekarang statusnya masih tanah wakaf di situ ya. Jadi tanah wakaf ini berarti ada nadirnya, ada pengelolanya. Pengelolanya bisa diganti. Ya, kalau di masa Rasulullah, tanah Umar bin Khattab ini ditanami kurma, kemudian hasilnya disedekahkan pada fakir miskin. Tanahnya masuk utuh hadirin ya. Nah, dikelola itu pengelolanya mesti dapat upahnya di situ ya. Ya, agar bisa hasilnya bisa disedekahkan. Ya, tapi tanahnya kan masih aman ya. Jadi tanahnya tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Ya, jadi itu tetap akan dikelola terus begitu ya. Kita juga mendapati ada tanah-tanah Utsman bin Affan ya. Tanah-tanah Utsman bin Affan yang sekarang di sekitar Nabawi yang kemudian sudah menjadi bangunan-bangunan seperti hotel dan seterusnya hadirin ya. Ya, nah itu bentuk wakafnya itu ya tadi. Nanti hasilnya digunakan untuk tadi untuk fakir miskin begitu ya. Jadi tanahnya tetap itu adalah tanah wakaf ya. Dikelola dengan adanya bangunan di situ disewakan dan seterusnya. Kemudian hasilnya akan disedekahkan. Jadi hasilnya disedekahkan, pengelolanya bisa mendapatkan haknya ya. Makanya nadir-nadir itu mereka bisa mendapatkan upah dari tanggung jawabnya ketika mengelola tanah-tanah itu. Ya, jadi Hasil dari pengelolaannya itu tidak ditentukan di istilahnya di PMUPT itu nggak ditentukan. itu Diserahkan kepada fakir miskin atau gimana gitu. jadi kalau wakaf aslinya tadi dia tidak diapa-apakan ya, tetap utuh gitu ya. Jadi dimanfaatkan saja. Nah, seperti apa pemanfaatannya? Makanya nadir itu ketika dipercaya maka dia akan bertanggung jawab terhadap itu, akan diapakan itu. Ya, jadi kita ambil contoh tanah Utsman bin Affan di sekitar Nabawi begitu ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kan tidak pernah kemudian ini nanti bangun menjadi bangunan besar atau hotel atau seterusnya, kan tidak. Ya, tapi ketika nadir itu tadi diberikan amanah untuk mengelola,
ternyata wah ini kalau tempatnya di sini ini lebih pas kalau misalkan digunakan untuk penginapan ya, untuk orang-orang yang umroh bisa menginap di situ dan seterusnya disewakan itu ya. Jadi sehingga bisa menghasilkan dan hasilnya untuk fakir miskin begitu. Ya, karena kalau misalkan ditanami kurma, itu nanti kita dapati manfaatnya kurang ya, pasti akan berbeda begitu hadirinnya. Meskipun kurma juga sangat diperlukan, tetapi kalau tanahnya memang di sekitar Nabawi, ya memang yang paling pas tadi berupa bangunan-bangunan yang bisa dijadikan tempat singgah untuk orang-orang yang sedang umroh di situ ya. Itu manfaatnya akan jauh lebih besar dan tadi terkait dengan hasilnya, bisa juga hasilnya akan lebih besar di situ ya dibandingkan kalau ditanami kurma begitu ya. Ya, tapi kalau yang di Khaybar milik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya yang ditanami kurma, itu tentu terkait tadi dengan pemanfaatan kebun di sana ya yang akan lebih banyak mereka-mereka yang bisa dan ahli dalam menanam dan juga mengelola kurma-kurma yang ada. Ya, jadi tetap dikembalikan pada nadir, jadi mereka akan memanfaatkan wakaf itu untuk sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat ya. Ya. Ya, jadi ini yang pewakafnya juga tadi yang penting kan pewakaf dia sudah menyerahkan begitu ya. Ya mau diapakan itu ya tadi terserah pada yang menerima wakaf tadi yang diberikan amanah untuk itu. Nah, jadi yang penting tadi tidak terjadi tiga hal yaitu yang membedakan dengan hibahnya. Kalau hibah memang bebas ya dan seringkali kita dapati hibah itu diberikan pada individu-individu ya. Tapi kalau wakaf ini tadi untuk kemaslahatan umat jadi sehingga seringkali kita dapati yang menerimanya lembaga-lembaga tertentu ya. Kalau sekarang BWI itu kan memang mengelola wakaf-wakaf yang ada hadirin ya. Bahkan umat atau masyarakat mereka kalau mengajukan sebagai nadir dipersilahkan. Ya, jadi banyak aset-aset yang memang mesti dikelola dengan baik ya. Ya. Ya, ada lagi? Ya, silahkan. Kaitan dengan bangsa itu hukumnya wajib atau bagaimana? Yang apa? Warisan. Hukum waris Oh. itu hukumnya wajib atau bagaimana? Yang kedua, apabila anak-anak yang ditinggalkan itu menganggap tidak perlu ada bangunan waris, sifatnya biasa aja gitu, dengan persoalan itu, dan dikembalikan kepada si anak tersebut atau bagaimana? Dikembalikan ke Orang tua yang meninggal itu. hmm. Karena kalau menganggap wajib, berarti kan ada hal yang kewajiban yang ditinggalkan itu. Ya. Nah, kalau kita kembali pada peninggalan atau warisan, ini ayatnya sudah jelas ya di surah An-Nisa yang Allah sebut dengan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mitsul hadil unthayain ya. Jadi Allah mewasiatkan pada kamu sekalian. Nah, Allah mewasiatkan ini berarti memang sudah Allah berikan pada orang-orang yang berhak menerimanya di situ pada ahli waris ya. Dan Allah telah tetapkan ahli warisnya masing-masing. Jadi artinya memang wajib didistribusikan pada ahli warisnya. Tidak bisa didiamkan saja ya. Kenapa? Karena aset-aset itu kalau didiamkan saja akan jadi masalah. Ya, misalkan ini peninggalan orang tuanya dibiarkan saja ya. Ya, jadi dipakai untuk kumpul-kumpul, bertemu dan seterusnya gitu ya. Ya, itu kalau di level anak itu masih aman hadirin. Nanti kalau di level cucu sudah tidak aman. Karena pemiliknya tidak jelas itu milik siapa itu. Ya. Apalagi kemudian ternyata tiba-tiba ada salah satu cucunya yang menempati di situ. Ya, nanti dia juga cicitnya menikah dengan orang lain ya, menempati situ makin tidak jelas. Ya, jadi memang waris itu di situ mesti didistribusikan ya. Ya agar tidak jadi masalah. Jadi kenapa Allah menetapkan dengan jelas dan tegas ya, terkait dengan angka-angkanya. Bahkan para mufassir menegaskan di Al-Qur'an itu tidak ada angka-angka yang jelas kecuali itu adalah waris. Jadi waris adalah yang paling tegas dan jelas ya karena angka-angkanya jelas semuanya. Jadi ada seperdua, ada sepertiga, ada seperempat di situ ya. Ya, dan seterusnya 2/3 dan itu ada angka-angka yang sangat jelas yang Allah langsung jelaskan untuk siapa itu gitu ya. Nah, jadi sehingga wasiat Allah ini mesti dilaksanakan. Jadi kalau kita bicara wasiat manusia itu wajib untuk dilaksanakan hadirin ya. Apalagi Allah sudah menyebut waris itu dengan yusikumullah wasiat Allah.
Jadi wajib untuk dilaksanakan, kalau tidak akan berbahaya. Ya, berbahayanya apa? Tadi terjadi pertikaian dan tidak jelas di antara mereka ya. Karena memang itu hadirin ya. Jadi level anak itu rata-rata masih aman ya. Tapi kalau sudah cucu, cicit kesananya itu sudah sulit ya. Dan ternyata tidak dibagi-bagi. Ternyata ada ahli waris yang mereka sudah meninggal duluan ya. Ya, jadi sudah sulit sekali. Nah, apalagi ada kasus-kasus yang kemudian itu ditempati menantunya, gitu ya. Habis itu menantunya sudah punya anak, punya cucu, itu ternyata sudah jauh sekali, gitu ya. Ketika ditelusuri ternyata makin rumit, gitu ya. Nah, karena memang tidak pernah ada pendistribusian terkait dengan waris yang ada. Jadi dibiarkan begitu saja. Mungkin tadi anggapannya ketika mereka antar saudara, gitu ya. Anggapannya aman-aman saja di level saudara, gitu ya. Tapi di masa berikutnya ternyata akan jadi masalah. Jadi waris ini Allah tetapkan tentu agar tidak jadi masalah di kemudian hari. Jadi yang berat adalah di kemudian harinya hadirin ya, bukan di saat itu. Ya. Ya, jadi kalau ada masyarakat yang mereka lebih memilih dan berinisiatif, ini tidak usah dibagi saja, kita pakai untuk kumpul-kumpul saja, gitu ya, agar kita bisa kumpul-kumpul di sini misalkan ya. Nah, itu bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Nanti lama-lama bisa terjadi masalah, ya. Nah, siapa itu yang bertanggung jawab, gitu ya. Jadi baru dari perawatannya saja, kalau tidak ada bertanggung jawab kan bingung mereka, gitu ya. Masa dibiarkan saja bangunan ini tidak ada perawatan apa-apa, gitu ya. Ya, kalau ada yang menempati di situ, dicurigai di situ ya. Nah, jadi miliknya, nanti lama-lama jadi miliknya. Ya. Nah, itu insya Allah kita mendapati kedekasan Al-Quran di situ ya, terkait dengan tirkah peninggalan yang tidak dibiarkan begitu saja, tapi mesti didistribusikan sesuai dengan apa yang Allah pesankan itu. Ya. Ya, di sini kita mendapati ada hadis terkait dengan hibah yang dijelaskan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, anna abahu atabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ayahnya datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengannya ya. Faqala, dan dia bertanya, ini nahaltu bani hadza hulaman kana li. Ya, jadi ini ayahnya beserta anaknya, ini bersama Nu'man bin Bashir ini datang pada Rasulullah ya. Dan ayahnya menyampaikan pada Rasulullah bahwasanya hadza hulaman kana li, ini adalah putraku ya Rasulullah. Faqala Rasulullah ya, aqul la waladika nahaltahu mithla hadza. Ya, jadi ayahnya Nu'man bin Bashir ini menceritakan bahwasanya dirinya telah menghibahkan sesuatu pada putranya ini, gitu ya. Ya, jadi agar putranya tahu, putranya pun juga diajak, begitu ya. Ya, dan ini yang menceritakan itu Nu'man itu sendiri. Jadi Nu'man ini kemudian meriwayatkan yang kemudian kita dapati kisahnya hingga sampai pada kita semuanya ya. Ya, nah ini menceritakan akan ayahnya, ini nahaltu bani hadza gulaman kanali, sesungguhnya aku telah memberikan hibah pada putraku ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi, aku la waladika nahaltu mithla hadza, apakah putramu semuanya mendapatkan hibah yang sama seperti ini? Faqala la, kata sang ayah, tidak ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul kemudian bersabda, farji'hu, maka batalkan saja. Ya, dalam lafaz yang lainnya, fantaloka abi, ayahku kemudian pergi ilan nabi, kepada nabi, liyushhidahu ala sadaqati faqal, untuk bisa mempersaksikan atas hibah yang diberikan padaku. Ya, dengan kata-kata afa'al tahadza biwalidika kullihim, dengan redaksi yang sedikit berbeda. Ya, apakah engkau melakukan ini pada semua anak-anakmu? Qala la, tidak ya Rasulullah. Qal, maka Rasul bersabda, ittaqullah, bertakwalah engkau pada Allah. Nah, kalau Rasul sudah mengatakan ittaqullah, itu berarti terjadi masalah hadirin ya. Ya, jadi seorang disuruh bertakwa pada Allah, itu dipastikan ada masalah pada dirinya, ada kesalahan pada dirinya. Jadi bukan berarti dia tidak boleh menghibahkan, tapi kalau dia menghibahkan pada putranya sementara dia punya banyak anak, tidak hanya itu ya. Ya, maka Rasul menyuruh untuk membatalkan atau semua akan diberi. Nah, di sini kita mendapati terkait dengan ittaqullah, bertakwalah engkau pada Allah, wa'dilu baina auladikum, dan berlaku adilah pada anak-anak kamu.
Ya, jadi ini kita dapati terkait dengan hibah, maka semua akan diberikan yang sama dengan nilai yang sama. Kalau tidak berarti semuanya tidak, kalau yang satu iya berarti yang lainnya juga akan diberi. Ya berarti ini orang tua mereka tidak bisa diskriminasi pada anaknya ya. Jadi tidak bisa yang satu dikasih yang lainnya tidak. Ya yang tidak katanya nakal gitu ya. Jadi sehingga tidak dikasih. Yang dikasih ini yang nurut saja gitu ya. Nah itu meskipun orang tua tadi punya hak untuk memberi, tapi terkait dengan hibah tetap tidak bisa. Jadi kalau dia memberikan pada yang satu, maka dia mesti memberikan pada yang lainnya juga. Nah kita ingat di sini Rasul mengingatkan dengan kata ittaqullah, ya berarti ada hal yang berat di sana. Nah kenapa hadirin kemudian kita mendapati Rasul bersikap demikian, ya agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Ya ini nanti kalau anak yang tidak dikasih, kemudian dia memusuhi orang tuanya atau memusuhi saudaranya di situ ya, yang mestinya mereka punya ukhuwah, mereka bisa bersaudara untuk merekatkan persaudaraannya, tapi yang terjadi adalah permusuhan dikarenakan tadi iri dan dengki terhadap apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya pada yang lainnya. Ya, muttafaqun alaih, hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini lanjutan kisah dari Nu'man bin Bashir tadi. Faraja abi, kemudian ayahku pulang faraddatil kasadaqah dan mengembalikan pemberiannya itu. Ya, jadi ini berarti Nu'man ini seorang yang luar biasa hadirin ya. Nah, tidak ada perasaan kecewa gitu ya. Bahkan tadi menceritakan seperti itu menunjukkan bahwasanya agar diikuti oleh umat ya. Jadi jangan sampai kemudian ada umat yang melakukan pelanggaran. Ya, kalau terjadi kasus pada mereka dengan kasus seperti itu, maka mereka akan bersikap seperti sikapnya Rasulullah SAW ya. Ya, jadi dia adalah orang yang diberi oleh ayahnya ya. Kalau dia misalnya tidak ridho ketika dicabut kembali, ya kan tidak mungkin akan menceritakan seperti itu ya. Kalau hingga menceritakan dan riwayatnya sampai pada kita menunjukkan bahwasanya beliau sangat ridho dan memang seperti itulah harusnya orang tua melakukan hibah pada anaknya. Kalau tidak yang satu berarti tidak pada yang lainnya. Nah, dalam riwayat Imam Muslim ditambahkan qol fa asyhid ala hadza ghairi. Tsumma qol ayasurruka ayyakunu laka fil birri sawa. Nah, di sini kita mendapati bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengingatkan apakah kamu akan senang jikalau engkau melakukan kebaikan yang sama pada yang lain. Qol bala. Qol. Nah, di sini kita mendapati bala tentu ya Rasulullah. Ya, maka fala idzan nah di sini jelas dan tegas ya terkait dengan apa yang terjadi pada ayah Nu'man bin Bashir gitu ya. Jadi ini yang kemudian jadi pelajaran buat kita semuanya terkait dengan itu ya. Jadi tidak terjadi orang tua memberikan hibah pada sebagian anaknya tapi tidak memberikan pada yang lainnya karena akan berpotensi terjadi konflik ya, akan berpotensi terjadi iri di antara mereka, terjadi masalah pada mereka ya. Ya, jadi sehingga ini kemudian menjadi ketetapan bahwasanya hibah tetap adalah hibah hadirin ya. Jadi hibah tidak ada catatan apakah itu umroh atau rukbah. Ya, jadi hibah adalah hibah, tidak ada catatan terkait dengan itu ya. Jadi insya Allah ini yang bisa kita simpulkan dari kasus yang kita angkat di awal tadi ya. Ya, jadi bahwasanya itu sudah dianggap sebagai hibah. Ya, kalau sudah dianggap sebagai hibah berarti itu adalah milik orang tuanya yang ketika orang tuanya meninggal maka akan jatuh waris ya. Jadi akan diberikan pada ahli waris yang mereka sebagai ahli waris yang telah ditetapkan. Ya, jadi ini yang pernah berkontribusi berarti tidak bisa iri lagi di situ. Ya, kecuali kalau memang dia benar-benar tadi memberikan pinjaman itu lain lagi hadirin ya. Ya, itu insya Allah. Ya, jadi sehingga semuanya hibah tetap nanti akan kembali pada ahli warisnya masing-masing ya. Ya, jadi tidak dibatasi ya, jadi untuk dirinya dan untuk ahli warisnya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Hmm. Udah wudhu ya, kemudian 2 tahun saya kan ya, itu kan
Seorang yang sudah punya wudhu, kalau dia terkena najis dan najisnya itu kemudian dicuci bersih ya, maka insya Allah wudhunya tetap sah ya. Jadi tidak membatalkan wudhunya. Ya. Jadi ketika dia sudah membersihkan maka tidak membatalkan wudhunya ya. Ya, jadi yang membatalkan wudhu kita dapati yang ma kharaja minal qubuli wad dubur ya, yang keluar dari depan dan belakang. Apakah itu kencing atau BAB atau durut ya, kentut ya itu ya, baik yang fusa atau yang durut ya, yang bunyi maupun yang tidak. Ya, jadi kalau durut ini berarti yang bunyi, kalau fusa berarti yang tidak bunyi tapi bau gitu ya. Ya, nah itu yang membatalkan wudhu, ma kharaja minal qubuli wad dubur ya. Ya, jadi kalau tidak ada masalah dari depan dan belakangnya berarti dia aman. Ya. Ya, ya. Jadi itu tadi terkait karena memang dia perlu untuk membersihkannya, jadi sehingga dia membersihkannya. Jadi tidak batal wudhunya insya Allah. Jadi yang penting dia tidak terkena najis lagi di situ ya, sudah terbersihkan najisnya. Ya. Ya, jadi itu yang kemudian kita dapat hadirin, ada hal yang sangat berbeda ya. Jadi jikalau itu adalah misalkan yang keluar dari diri kita, nah, kita dipastikan batal wudhunya ya. Tapi karena itu adalah yang lainnya, jadi sehingga tidak ada masalah buat kita. Ya, yang menjadi masalah tadi apakah kita sudah membersihkan yang memang benar-benar najis di situ atau belum ya. Kalau sudah berarti insya Allah aman ya buat orang yang punya wudhu. Ya, dia insya Allah tetap dalam keadaan orang yang punya wudhu ya. Jadi sah insya Allah ketika dia melaksanakan sholatnya. Ya, itu bisa terjadi pada ibu-ibu ya, pada ayah-ayah yang mereka masih punya anak-anak kecil ya. Ya. Ya, itu nanti bisa terjadi juga hadirinnya pada kotoran-kotoran yang lainnya ya. Nah, misalkan ada seorang dalam perjalanan ke masjid, ke musola ya. Nah, kemudian ternyata terkena najis tertentu di situ ya, maka dia bisa mencucinya. Ya. Ya, nah ini kalau di masa Rasulullah SAW itu kalau di antara sahabat di saat mereka berangkat ke masjid sepatunya terkena kotoran di situ ya, mereka bisa menggosok-gosokkannya di tanah di situ ya. Kalau mereka menggosok-gosokkan di tanah ya berarti wudhunya aman di situ ya. Ini kan berarti menyelesaikan dari apa yang terkena pada si fulan itu gitu ya. Ya, jadi wudhunya aman karena ternyata dia tidak disuruh Rasul untuk wudhu lagi, tidak, tapi cukup membersihkan dari apa yang terkena di situ ya. 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 Nah, cukup insya Allah ya, kita akhiri bersama dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.